Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah jama'an amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi teknik pemetaan topografi, di mana saya akan menjelaskan tentang bearing dan azimut. Tapi sebelum itu, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang trigonometri dan juga proyeksi ya, yang kita bahas menggunakan dengan formula sin cos tangen untuk trigonometri, kemudian konversi proyeksi dari degree minute second ke decimal degree. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, di mana kita ketahui bahwa dalam di dalam satu project atau pekerjaan terkait dengan pemetaan topografi, kita biasanya akan membentuk poligon. Ya, kita biasanya akan membentuk poligon, di mana kita punya patok inti, ya, patok induk, kemudian di sekelilingnya kita berikan patok-patok anak. Nah, dari patok induk ini nanti kita akan tembak arah, ya. Nah, arah nanti ada arah dari segi azimut dan ada arah bearing. Bedanya apa? Itu nanti akan kita bahas terkait azimut dan bearing. Sebelum itu kita akan bahas dulu terkait dengan hasil dari satu poligon yang didapatkan, itu nanti akan membentuk sudut-sudut tertentu. Nah, ada beberapa jenis sudut, ya. Yang pertama ada interior angle atau sudut interior, di mana sudut ini dihitung pada bagian dalam dari satu poligon, ya. Ini contohnya. Kemudian ini bisa sebelah sini juga, ya. Ini sudut interior, ini sudut interior, dan ini juga sudut interior. Nah, selain itu ada juga disebut sebagai sudut eksterior. Ya, sudut eksterior itu sudut yang dapat diukur pada poligon yang tertutup bagian luarnya. Ya, ini sudut eksterior, ini eksterior, ini juga eksterior, dan juga eksterior. Nah, kemudian kita juga bisa melihat sudut dari sisi mengikuti jarum jam, atau di sini disebut sebagai angle to the right. Dari sudutnya kita bergerak ke arah kanan, di mana ini sama dengan pergerakan arah jarum jam. Sedangkan kalau sebaliknya, kita juga bisa mengukur dari berlawanan arah jarum jam, ya, seperti ini. Nah, jika kita sudah dapatkan bentuk seperti ini, biasanya ini digunakan pada poligon terbuka. Yang ini bagian poligon tertutup, sedangkan yang di bawahnya adalah poligon terbuka. Ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini deflection ini maksudnya pantulan, baik itu pantulan dari sudut mengikuti arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nanti tergantung kita menembaknya dari mana. Biasanya kalau kita menggunakan
Kalau kita biasanya menggunakan metode di lapangan, metode untuk pemetaan, kita akan membuat peta arah, ya. Contoh, kita bergerak dari satu titik di sini, kemudian kita akan lanjut ke titik yang selanjutnya, ya. Titik ini kita akan, yang perlu kita ukur adalah, yang pertama adalah jarak, yang kedua adalah azimut. Bisa azimut atau juga bisa bearing, ya. Untuk azimut dan bearing nanti kita akan tentukan. Kemudian kita bergerak ke selanjutnya, stasiun selanjutnya, sampai dia tergantung akan membentuk poligon terbuka atau poligon tertutup. Nah, setiap sudut ini perlu kita hitung, ya. Setiap sudut ini perlu kita hitung, di mana total dari seluruh sudut ini, terutama dia sudutnya adalah sudut interior, itu adalah 360 derajat total dari satu poligon tertutup. Berbeda nanti dengan berbeda dengan sudut luar. Kalau sudut luar ini akan lebih besar dibandingkan sudut yang poligon di dalam, ya, di situ. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada type of measurement yang tadi, ya. Yang pertama ada interior angle, di mana dia diukur mengikuti arah jarum jam, ya, atau bisa juga counter clockwise, berlawanan dengan arah jarum jam, di antara dua garis yang saling bertemu pada bagian dalam poligon. Ini saya sebutkan tadi, kata kuncinya adalah inside. Kemudian kalau yang exterior angle, itu kata kuncinya ada di outside. Kalau di flag angle, baik itu right atau left, kalau right ini mengikuti arah jarum jam, sedangkan yang left ini anti clockwise. Nah, itu konsepnya. Kenapa ini perlu? Karena nanti kita akan mengukur sudut-sudut dari setiap poligon yang kita hasilkan. Nah, pembacaan sudut-sudutnya, ya. Untuk pembacaan sudut-sudutnya itu ada dua. Yang pertama ada azimut. Ya, kita lihat di sini azimut. Nah, azimut ini kita lihat dari titik O, ya, di sini titik senternya ke garis A. Ini A. Azimutnya adalah kita mengukurnya dari N, ya, dari arah north. Karena dalam satu lingkaran itu dibagi menjadi 4 kuadran. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 ini nilainya 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360, atau kembali lagi ke 0. Untuk kategori azimut ini fix. Kita akan memulai dari 0 dan pergerakannya mengikuti arah jarum jam. Berarti dia bergerak ke arah kanan, ya. Ini untuk azimut. Jadi ketika kita punya center di titik O, kemudian kita ingin mengukur ke titik A, kita akan
tembak dulu dari titik O ke titik A. Ya, maka kita akan dapatkan kalau kita menggunakan kompas, kita akan dapatkan nilainya adalah 54. Nah, sehingga ketika kita gambarkan, kalau kita ambil azimut di lapangan, kita tembak ke satu titik, oh dia adalah 54 derajat. Sehingga ketika kita gambarkan 54 itu, anggap ini titik kita mulai menembak, titik berdiri kita. Kemudian kita mau menggambarkan hasil tembakan kita dari lapangan ke dalam peta. Kita dapat nilainya 54. Nilai 54 itu dihitung dari arah 0 yang setara dengan arah utara, ya, setara dengan arah utara, north, kita tembakkan sejauh 54 derajat. Ini lebih kurang aja. Sini 54 derajat. Sehingga kita tahu bahwa azimutnya adalah 54 derajat. Begitu juga di sini dicontohkan O ke B, itu 133. Maka kita akan tembakkan atau ukur dari titik utara ke 133 derajat. Ya. Jadi intinya azimut itu dihitung dari arah utara bergerak ke arah kanan. Sini. Ini untuk sudutnya sebesar 217 derajat. Yang D, O ke D, itu sudutnya adalah 344 derajat. Ya. Jadi ini salah satu langkah atau cara untuk mengukur atau memproyeksikan hasil tembakan azimut kita di lapangan ke dalam satu peta. Selanjutnya, agak berbeda dengan azimut. Sekarang kita masuk ke bearing. Ya, tadi azimut, ini bearing. Nah, kalau bearing tadi dibagi menjadi 4 kuadran. 1, 2, 3, 4. Ini untuk azimut dia fix dari 1 sampai 4. Tapi kalau untuk bearing, ya, bearing itu tergantung dari arahnya, ya. Karena kita tahu di sini adalah utara, di sini timur, di sini selatan, kemudian di sini barat. Maka di sini adalah northeast. Di sini adalah east southeast, ya. Atau di sini southwest. Di sini ada northwest. Misalnya. Ini adalah southeast. Nah, untuk bearing dia tergantung mulainya dari mana. Contoh O ke A. Di sini O ke A. O ke A ini di sini bisa diukur north. Dia diukur dari north 54 derajat ke east. Berarti dia bergerak dari north ke east. Sebesar berapa? 54 derajat. Dalam hal ini digambarkan 54 derajat. Ya. Kita lihat. Tapi O ke A bisa juga dihitung dari south ke east. Ya, ini kita buat north 54 derajat east. Ini nanti bisa kita juga hitung sama dengan nilainya south titik-titik derajat east. Kita bisa hitung dari south. Di sini adalah 0. Kemudian kalau kita gambarkan, kita tarik south ke north, ini adalah nilainya 180. Berarti kalau kita mau tahu titik O garis O ke A ini berapa derajat dari south ke east, itu adalah 180 dikurang dengan 54.
maka kita dapatkan 6, di sini 7, 2, 1, 26. Berarti north 54 derajat east itu sama dengan south 126 derajat east. Karena kita hitung dari sini, dari south ke east. Bergerak dari south ke east. Sama dengan south 126 derajat east. Atau juga bisa kita hitung dari south ke west. Kita bisa hitung dari sini. Dari south ke west ke sini. Sampai dia ke ujung sini. Ya. Dari south ke north, ya, ini adalah 180. Kemudian kita tambahkan dengan 54. Tambah dengan 54 berarti kita dapat 180 berarti di sini 4, 13, 234. Berarti sama dengan south 234 derajat west. Atau bisa juga kita ukur dari north ke west. Kita ukurnya seperti ini. Bisa kita ukur dari north ke west. Kita ganti dulu warnanya. Bisa kita ukur dari north ke west sampai ke sini. Maka ini kita tahu bahwa satu lingkaran adalah 360. Kita kurang saja dengan 54. Maka kita dapatkan 6. Di sini 5, 0. Berarti di sini adalah 106. Ya, kita dapat sama dengan north 106 derajat west, karena kita bergerak dari north ke west. Nah, ini perbedaan antara bearing dan azimuth. Kalau bearing, secara simbol kita ada inisialnya di mana, mulainya kemana, bergeraknya ke arah mana. Mulainya dari north bergerak ke arah east, atau dari south mulanya bergerak ke east, atau dari south bergerak ke west, atau dari north bergerak ke west. Jadi permainannya adalah north dan south itu adalah titik awal. Bergerak ke north itu bisa bergerak ke east, bisa bergerak ke west. Begitu juga south, south bisa bergerak ke east, bisa juga bergerak ke west. Ya. Nah, dari situ nanti kita akan bisa mengetahui yang mana bagian yang bisa kita ukur menggunakan bearing dan yang mana bagian yang bisa kita ukur menggunakan azimuth. Ya, jadi perbedaannya itu antara bearing dan azimuth. Lebih efisien menggunakan yang mana? Biasanya dalam geologi kita menggunakan bearing. Biasanya ya, bearing. Karena dalam kompas pergerakan jarum jam itu selalu dari north ke east. Pergerakan dari jarum kompas itu dari north ke east. Ya, kalau kita nulis strike dan dip, contoh north 170 derajat east, miring 30 derajat. Maka yang di sini ditunjukkan adalah bearing. Tapi jangan keliru juga, bearing itu bisa berubah-ubah. Ya. Jadi nanti akan ada sedikit pelatihan lah bagaimana cara menulis
strike dan dip, dan juga membaca bearing yang benar. Nah, kalau kita lihat di sini, O ke B, dari O ke titik B, ya, dari O ke titik B. O ke titik B, kalau di sini dibuat bearingnya adalah south 47 derajat east, berarti dia bergerak dari south ke east. Dari south ke east dapat 47. Tapi bisa juga kita ukur, kita konversi dia menjadi north ke east. Berapa dia? Ya tinggal kita hitung saja dari sini 90, sini berapa? Dari north ke east itu ada 180, berarti 180 tinggal kita kurangi dengan 47. Maka kita dapat nilainya 133 derajat. Maka kita dapat north 133 derajat east. Begitu juga bisa kita ukur dari north ke west sampai sini. Kalau north ke west berarti north ke south 180 kita tambahkan dengan 47, berarti 247 ya, sama dengan north 247 derajat west. 227 bukan 40. Punya north 227 derajat east, derajat west. Begitu juga dengan O ke C, 31 derajat west, tapi masih bisa kita konversikan ke north derajat east. Jadi intinya ada 4 kemungkinan arah yang bisa, bearing yang bisa kita ukur. North titik-titik derajat east, north titik-titik derajat west, south titik-titik derajat east, south titik-titik derajat west ya. Berarti ini bisa dihitung. Oke, selanjutnya kita ke, nah di sini saya contohkan ya, salah satu, nanti ini tugas untuk kalian, ada 2 ya, ada 2 tugas ini untuk memahami azimut dan bearing ya. Nanti ada azimut dan bearing. Saya contohkan satu, nanti silahkan dikerjakan untuk melengkapi tugas-tugas ini. Nah, di sini diketahui bahwa dari A ke B ya, dari titik A dari sini ke B, azimutnya adalah 150, berarti diukur dari north sampai ke ini. Ingat, azimut tidak memerlukan adanya arah karena di azimut. Kemudian kita perlu tahu azimut yang ditanyakan adalah azimut BC, CD, DE, dan EF. Berarti kita perlu mengukur azimut dari B ke C, kemudian C ke D, D ke E, kemudian E ke F. Berarti ada azimut 1, 2, 3, 4. Ada 4 azimut yang perlu diukur. Sedangkan sudah diketahui bahwa azimut dari A ke B itu adalah 150. Nah, di sini diketahui bahwa sudut interior ya, sudut interior yang dihasilkan dari B ke C itu adalah 46 derajat 30 menit. Sedangkan azimut awalnya
itu adalah 150 derajat. A ke B itu adalah 150 derajat. Maka karena dia bergerak ke kiri, ya, bergerak ke kiri maksudnya dari sini, ya, ini berarti dia anti clockwise, maka nilai 150 ini harus kita kurangkan dengan 46 derajat 30 detik. Berarti azimut B ke C, dari B ke C, azimut B ke C itu sama dengan 150 derajat dikurang dengan 46 derajat 30 menit. Berapa 150 derajat dikurang 46 derajat 30 detik? Ya, bisa dihitung ya. Kita sudah belajar mengkonversi sebelumnya bahwa 1 derajat itu sama dengan berapa? 60 menit. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Karena di sini ada derajat dan menit, maka kita bisa tuliskan 150 46 30 detik, ya. Ini kita dapat azimut B ke C sama dengan ini, kita kurangkan. Nah, ketika ini kita konversikan 1 derajatnya ke sini, ke menitnya, maka kita dapat di sini adalah 60 menit. Di sini sudah berkurang 1 derajat, berarti tinggal 149. Maka kita dapat bahwa sisanya adalah 60 kurang 10, 30. 149 kurang 46 itu adalah 103. Berarti azimut B ke C itu sama dengan 103 derajat 30 menit. Nah, berarti sini kita dapat kalau diukur seperti ini, dari sini ke sini kita dapat nilainya adalah 103 derajat 30 menit. Kemudian silakan dilanjutkan untuk mengukur azimut C ke D, D ke E ke F. Hitungnya sama, kalau dia ke kiri berarti kita kurangkan dengan nilai azimut sebelumnya. Ya. Kalau dia ke kanan, maka kita jumlahkan. Ini jumlah, kalau left kurang. Oke. Kemudian bisa dipahami. Nanti silakan dilanjutkan untuk mengerjakan C ke D, D ke E, dan E ke F-nya. Nah, selanjutnya ini 1 untuk azimut. Kita lanjutkan tugas untuk mengerjakan sudut interior dan sudut eksterior dari titik A, B, C, dan D. Contoh, kita ambil salah satu A, titik A. Kita dapat titik A. Kita dapati titik A. Berapa sudut interiornya? Ya, karena yang tanya sudut interior, eksterior. Interior berarti yang mana? Kalau A akan bentuknya seperti ini. Berarti sudut interiornya ada pada bagian dalam ini. Sudut interior. Sedangkan sudut eksteriornya itu ada di bagian luarnya, dari sini sampai ke sini. Ini sudut eksterior.
Nah, di sini kita dapati bahwa nilainya dari north ke east, azimutnya itu adalah 62. Oke, biar kita hapus dulu. Nah, kita ukur interiornya dulu. Di sini. Kita dapati bahwa nilainya di sini ada 62 dari north ke garis AD. Sedangkan dia ada 25 derajat dari garis A ke B. Maka interiornya itu adalah 62 ditambah dengan 25. Kita dapati nilainya adalah 87 derajat. Jadi sudut interiornya adalah 87 derajat. Sudut eksteriornya sini. Berapa sudut eksteriornya? Sudut eksteriornya bisa kita hitung dengan kita tahu bahwa sudut interiornya adalah 87. Eksterior itu sama dengan 360 derajat dikurang dengan sudut interior. Berarti kita tahu bahwa di sini ada 87, 36 derajat dikurang 87. Maka kita dapat nilainya adalah 35 kurang 8, 5, 6, 7, 8, 7, 273. Maka kita dapat nilai eksteriornya adalah 273 derajat. Ini untuk nilai sudut interior dan eksterior titik A. Ya, nanti sudut nilai eksterior dan interior B, C, dan D silahkan diukur. Oke. Selanjutnya saya tunjukkan bagaimana membaca bearing. Ya, untuk dikerjakan soalnya. Bearing north ke east. Lihat di sini ya. Bearingnya adalah north ke east. Dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Berarti kita akan membuat bearing dari A ke B. Ya. Akan buat bearing dari A ke B. Kemudian B ke C, C ke D, D balik ke A. Ya, itu bearing yang akan dibuat. Nah, bearing yang diinginkan adalah bearing dari north ke east. Berarti kalau kita ambil satu contoh A ke B, berarti kita ingin mengukur bearing dari A ke B. Ganti warnanya. Dari A ke B, ya, kita pengen hitung dari A ke B, ya, maka kita harus mengukurnya dari titik north ke sini, karena dia bergerak dari north ke east, north east. Nah, data apa yang bisa kita pakai di sini? Data yang bisa kita pakai adalah di sini. Ada 25. 25 ini apa? Sisanya kan? Sisa dari satu lingkaran sesuai dengan arah north ke east. Berarti azimut bearing A ke B itu sama dengan, kita bisa ukur satu lingkaran ini adalah 360 derajat dikurang dengan sisanya. Sisanya berapa? 25 derajat. Maka kita tahu bearing dari A ke B itu adalah north 5 kurang 2, 325 335
derajat is. Ya. Begitu juga dengan B ke C juga bisa kita tentukan, C ke D juga bisa kita tentukan, D ke E juga bisa kita tentukan dengan menggunakan sudut-sudut informasi yang sudah diberikan. Jadi silahkan berpikir bagaimana cara kita untuk bisa mengukur bearing dengan sudut not ke is. Ya. Untuk penjelasannya itu nanti bisa dilihat di bagian bawah sini. Ini udah ada penjelasannya, ya, antara azimut dan bearing. Ya, oke. Itu aja untuk kita hari ini. Jadi slide ini nanti akan saya berikan. Nanti silakan dikerjakan untuk slide nomor 16 dan slide nomor 17. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup kelas kita hari ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.